Halo semuanya, kembali lagi di vlog Ridwan Hanif. Ya, jadi kita hari ini lagi ada di PT Cemco Harapan Nusantara yang berletak di Karawang Timur dengan luas 32 hektar dan memiliki 6.000 karyawan. Nah, di sini itu spesialisasinya itu adalah aluminium casting, braking system, dan alloy wheels. Jadi di sini salah satunya adalah membuat velg. Nah, uniknya adalah velg yang dibuat di sini 95% untuk ekspor. 95% untuk ekspor ke Eropa dan Amerika. Jadi kalian bayangin, pasar Indonesia itu hanya 5%, dan dari 5%-nya itu adalah 3 besar pabrikan mobil di Indonesia. Nah, hanya saja gua agak sedikit gatel gitu. Maksudnya, pabrik yang sehebat ini bisa membuat velg yang bagus dan dipercaya sampai ke luar negeri, Eropa dan Amerika pasar utamanya, tapi pasar Indonesia cuma 5%. Jadi gue hari ini datang ke sini, gue pengen bikin velg desain sendiri, dan gue ingin meramaikan pasar velg Indonesia dengan merek buatan Indonesia dan juga buatan Indonesia. Bukan cuma mereknya dong yang buatan Indonesia. Nah, sekarang kita pengen tahu seperti apa standarisasi di sini dan bagaimana pembuatan velgnya. Kita akan masuk ke dalam. Yuk. Halo, Pak. Oke. Waduh. Wah, pabriknya gede banget ya, Pak ya? Ya, begitulah. Luar biasa. Ini dari tahun berapa, Pak? Cemco ini, Pak? Cemco berdiri pada tahun 1984. 1984? Iya. Belum lahir saya. Iya. Luar biasa ya. Nah, salah satu tujuan ke sini kita pengen bikin velg dengan nama RH Performance. RH Ridwan Hanif ya. Tapi meskipun brandnya baru, kita menggait langsung pabrikan yang sudah dari tahun 1984 Betul. membuat velg. Nah, dengan pengalaman ini insya Allah produknya bagus. Sertifikasinya bahkan udah lulus JWL ya. Betul. Japanese Wheel apa gitu. Light. Kemudian untuk dalam negeri kita juga udah standar SNI. Kemudian ekspor tentunya sesuai dengan requirement di masing-masing negara kita bisa penuhi. Oke. Boleh lihat pabriknya? Boleh, Seperti silakan. apa cara pembuatannya? Ya. Jadi di sini kita disuruh pakai topi. Topinya topi safety. Jadi kalau ada velg jatuh gitu ya, kepala kita aman. Yuk. Ini ruang apa nih, Pak? Ini adalah ruangan desain, di mana di ruangan ini kita lakukan pembuatan desain dari awal sebelum membuat cetakan ya. Jadi kita ada FEA itu secara software, kemudian juga terkait dengan magma juga kita bisa lakukan di sini. Jadi kita bisa melihat aliran aluminium itu secara simulasi softwarenya seperti apa, kita bisa lihat di. Jadi kalau desainnya itu aliran magma segala macamnya diatur, Betul. ketika dipasang itu balancing juga nggak perlu banyak bandul-bandul ya. Iya, jadi kita bisa ketahuin sebelum barang itu jadi, kita bisa lihat secara simulasi. Biasanya kan kalau pelek-pelek kurang bagus itu kan ya karena dia proses cetaknya itu kurang begitu bagus, akhirnya beratnya itu jadi nggak center tuh. Iya, iya, betul. Nah makanya balancingnya perlu banyak bandul di kiri Betul. kanan segala macam. Kalau pelek ini enggak. Iya, termasuk dengan kekuatan si velg sendiri, kita juga bisa lihat dari software simulasi itu. Oke, baru nanti dites secara langsung ya. Betul. Oke, ini ada alat apa aja nih, Pak? Olympus nih. Ya kan? Kayak kamera foto. Kalau ini kebetulan alat ini adalah mikroskop ya. Mikroskop. Tapi di sini untuk pengujian pengetesan struktur material. Struktur material. Oke. Di sana juga ada. Oh, ini ada ya? Ini yang lebih modernnya lagi pakai yang. Jadi kita bisa lihat struktur aluminiumnya di dalam. Oh, oke. Jadi sampai struktur aluminiumnya Betul. dicek secara mikroskop ya? Flow aluminium ketika masuk di dice dan mulai mencetak itu kita bisa lihat semua. Masuknya kemana aja ya? Ya. Oke. Kira-kira ada porosity di mana kan kita bisa kelihatan. Hydraulic press. Ini universal testing mesin. Jadi kita Buat apa tuh? Untuk pengujian beberapa alat untuk material ya. Masuk ke sini ya? Betul. Jadi prinsipnya di area ini adalah untuk pengujian dari awal development termasuk material dan aluminium, karena kan aluminium juga ada mechanical properties dan juga terkait komposisinya juga kita lakukan pembentukan awal. Gitu.
Yang lainnya ya pokoknya kurang lebih ini untuk memastikan bahwa pelek yang dibuat di sini itu benar-benar pelek yang sudah teruji, bukan asal cetak, asal desain. Oh, ini pelek kita nih. Iya. Jadi caranya gimana nih Pak Kita makanya? akan simulasikan untuk pengujian pelek RH. Ini adalah mesin impact. Langsung aja ya? Boleh. Coba. Allahu Akbar. Dan yang dikenain tuh di pinggirnya ya. Iya. Itu bagian yang paling sering retak itu, Tuh. di pinggir-pinggir, Jadi itu di lipsnya ya. kalau di kondisi normal itu simulasi kalau misalnya posisi tikungan seperti itu kehajar di sepuknya gitu kan. Iya, biasanya itu bagian yang sering pecah atau retak tuh. Betul. Terus memang pengujiannya harus ada bannya Pak? Betul, standarnya harus menggunakan ban. Kenapa tuh? Itu kalau kita kan sudah mengikuti sesuai standar requirement-nya, memang pengujian itu standarnya metodenya dengan ban seperti itu. Oke, biar real life testnya ya. Sekarang kita lihat hasilnya boleh? Boleh. Ini ya hasilnya ya. Kuat ya. Nggak ada pecah, nggak ada retak. Padahal udah ditimpa loh tadi ini. Iya, jadi kalau kondisi pengujian impact ini memang syaratnya tidak boleh di area ini retak ataupun pecah dan menyebabkan kebocoran di tayarnya ini. Oke, karena beberapa suka bikin ban bocor kan ya? Iya, betul. Oke, pas kena lubang atau semacamnya. Ternyata salah satunya itu bukan cuma karena bannya kurang bagus, tapi juga karena peleknya yang bisa menyebabkan ketika ada impact dia jadi bocor. Oke. Kemudian ini apa nih Mas? Ini adalah pengujian untuk dynamic radial test. Dynamic radial test. Di mana ini pelek ini kita putar dengan cycle lebih dari 1 juta cycle. 1 juta cycle. Kita kasih beban 1.600 kilo. 1.600 kilo bebannya jadi ini kalau dilihat nanti akan ada beban. Oh, dari samping itu ya, diteken ya. Betul. Jadi diteken abis ya. Betul. Jadi kalau disimulasikan ini dengan 1.600 kilo ini kan seolah-olah menopang beban si mobil itu. Sementara kalau mobil itu kan beratnya sekitar 1.500, 1.600 Tapi ya. kan dibagi 4. Bagi 4 kan artinya ada 400, sekitar 400 kilo kan sebenarnya. Kalau kita tes dengan 1.600 berarti kan safety factor kita kan naik ya. Naik tinggi. Artinya, naiknya lebih dari 2 kali lipat tuh. Betul. Oke, 4 kali lipat ya. Iya. Iyalah. Bannya sampai melenyot loh. Gara-gara ditekannya kuat banget. Pernah nggak lagi ngetes gini bannya pecah? Ya kalau misalnya lotnya besar biasanya justru kuat di peleknya tapi bannya ada yang malah pernah pecah. Ya? Oh. Kecepatannya berapa nih Pak? Mungkin nanti bisa di Oke. Nah, ini kan ada setting kecepatan 50, aktualnya ini loadnya tadi settingnya 1.600 kilo, ini aktualnya cycle-nya 1 juta kali. Bisa tambah kenceng nggak? Bisa. Oke. Tapi biasanya kita rimnya 50 sampai 60 km per jam. Oke. Nanti bisa di sini. Iya, Ini visualisasinya di sini oleh untuk Ini loadingnya 1.600, actualnya ini 1.700 loh. Yang masuk tekanannya. Jadi emang kualitasnya nggak main-main sih ya. nggak main-main, kita standar semua. Dari tahun 1984 bikin pelek sampai sekarang, luar biasa. Terus ini ada mesin apa nih Mas? Ini adalah mesin untuk bending test. Jadi kita Bending test? Iya, betul. Jadi di bending test ini kita kasih beban sebesar 3.800 Newton. 3.800 Newton Betul. meter. Betul. Oke. Wow, ini diapain nanti? Jadi nanti mesin ini akan diputar, kemudian itu tujuannya untuk pengujian di bagian hub dan sepuknya. Oke, jadi kalau nanti jelek ketahuan ya. Betul, akan kelihatan crack atau seperti itu. Atau kadang-kadang tuh buat bautnya dia suka oblak. Oblak, betul. Iya nggak sih? Betul. Iya, nah ini penting banget pengujiannya dan semua pelek yang dibuat di PT Cemco itu kalau nggak lolos beginian itu pasti nggak diproduksi, nggak bakal dikeluarin lah. Makanya di sini standarnya tinggi, udah pasti lolos JWL, apalagi kalau sampai ke Amerika dan Eropa. Jadi jangankan SNI, Ya. SNE sama SMA aja udah masuk tuh ya, standar nasional Amerika, ada nggak sih? Ya, kurang lebih kayak gitu sih.
Dan ada beberapa merek pelek yang sangat terkenal dibuat di sini tapi tidak boleh disebut. Ya, tapi kalau RH Performance dibuat di sini peleknya. Jadi kerjasama dengan Torsion, dan ini akan sangat limited. Kita hanya buka 50 unit saja. Jadi nanti kalau misalkan 50 sudah habis, kita akan keluar desain yang model baru. Kurang lebih kayak gitu. Jadi grab it fast before it's late. Velg ini hanya tersedia 50 set saja untuk kalian para pemesan pertama, dan penjualannya akan dimulai pada tanggal 2 Oktober 2021. Siapkan reminder pada HP kalian agar kalian tidak kehabisan. Dan kalian bisa dapatkan velg ini di IMX Digital Market dengan harga 9,8 juta rupiah. Jadi itu saja vlog kita kali ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya.